Sapaan Gembala Sabtu 5 Juni tahun 2021. Siapakah sesama kita? Diambil dari Yohanes 15 ayat 16 sampai dengan yang 17. Siapakah sesamaku manusia? Dahulu mungkin kalau kita berpikir bahwa sesama kita adalah orang yang terdekat atau mungkin tetangga kita. Kan ada kata-kata di dalam bahasa Inggrisnya love thy neighbor. Neighbor itu juga bisa tetangga. Namun kalau kita lihat dalam konteks masyarakat sekarang, apakah hanya terbatas tetangga, saudara, teman-teman terdekat? Seorang yang bernama Marshall McLuhan dalam bukunya yang berjudul Understanding Media tentang sebuah global village mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang besar. Dan konsekuensi bahwa dari perkembangan teknologi membuat orang-orang yang tadinya jauh semakin begitu dekat. Menurut McLuhan, munculnya proses-proses sosial yang disebut dengan di-westernisasi, akulturasi budaya barat dengan budaya lain, yang menimpa orang-orang barat yang telah mengunjungi dunia timur, atau juga detribalisasi, berubahnya nilai-nilai budaya lokal menjadi modern oleh orang-orang, contohnya orang-orang di Afrika yang telah mengenal teknologi informasi dan teknologi. Akhirnya dunia yang tadinya tersekat-sekat akhirnya tanpa batas terkoneksi antara satu dengan yang lain. Sentralisasi yang tadinya sentralisasi mulai berubah dengan adanya perkembangan ide-ide tentang desentralisasi. Di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, Yesus menggambarkan dua orang yang mempunyai dua budaya yang berbeda. Mereka tidak saling mengenal, tetapi mengalami sebuah perjumpaan karena adanya penghubung antara jalan antara kota Yeriko dan Yerusalem. Kedua entitas ini diperjumpakan melalui perkembangan teknologi, yaitu dalam hal ini adalah jalan. Jalan antar kota, jalan antar provinsi. Nah, di dalam desa global ini sesama kita tidak hanya terbatas di dalam keluarga, gereja, masyarakat, atau negara Indonesia. Sesama kita sudah melampaui sekat-sekat negara, sehingga apa yang terjadi di belahan bumi lain tidak bisa kita abaikan sebagai orang Kristen, karena bisa menimbulkan dampak baik langsung ataupun tidak langsung kepada diri kita. Misalkan peperangan yang terjadi di Timur Tengah bisa memberikan dampak naiknya harga minyak bumi, ataupun terjadinya penurunan yang secara signifikan di IHSG atau di Bursa Efek. Bagaimana dengan gereja? Pada saat kita melihat gereja, melihat sesamanya, gereja di dalam dunia ini bukanlah terpisah dari dunia, melainkan untuk menunjukkan eksistensinya di tengah dunia ini. Injil Yohanes mengatakan bahwa dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Gereja di tengah dunia ini tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri dengan alasan di dalam aja belum benar, ngapain urusin luar. Jikalau alasan itu diutarakan, maka gereja tidak akan pernah bisa berkarya di tengah dunia ini. Karena gereja tidak akan pernah bisa sempurna jika hanya mengurusi internal saja. Perintah Kristus dengan jelas menyatakan bahwa kita harus mengasihi seorang akan yang lain. Maka gereja harus bisa menjalankan kasih itu di dalam internal, eksternal, dan di tengah desa global ini. Dalam kemajuan teknologi 4.0 atau nanti 5.0, sesama kita bukan hanya orang-orang yang terlihat secara fisik. Mungkin saja keluarga, tetangga, rekan-rekan, rekan sepelainan, ya, tetapi juga teman chatting kalian. Hati-hati berturut-turut kata pada saat menuliskan atau melakukan komentar-komentar di media sosial. Ingat, orang yang di sana, di seberang sana juga manusia yang bisa merasakan sakit. Gereja haruslah
menembus batas-batas. Dengan adanya YouTube, gereja bisa mengabarkan Injil kasih kemuliaan Tuhan tanpa terbatas negara. Oleh karena itu, manfaatkanlah di dalam bulan misi ini. Gereja ada, GKI Kota Wisata ada di tengah dunia ini untuk menerangi dunia. Menggunakan segala hal yang ada. Baik secara fisik, ketemuan, ataupun menggunakan teknologi informasi yang sudah berkembang begitu luar biasa. Marilah kita bisa menjadi gereja yang saling menghargai, saling mengasihi sesama kita, baik yang terlihat ataupun di dalam dunia maya. Tuhan memberkati kita.